Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat-sahabat, ini malam ke-6 kita membahas kitab Fadilah Amal. Mudah-mudahan sampai 40 hari nanti programnya untuk memperbaiki diri, memperbaiki rumah tangga, untuk membuat rizki kita semakin berlimpah, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan mengenal Allah dan mengingat Allah senantiasa. Ya, silakan di-share ke banyak orang sambil menunggu kita baca sementara sholawat Jibril ya. Ada sebuah kisah, ada seorang yang membiasakan membaca sholawat Jibril. Tentunya kita baca sholawat itu supaya kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar nanti. Tetapi banyak kejadian, bonusnya banyak sekali. Ada seorang TKW membiasakan sholawat Jibril. Tidak diduga-duga ada uang 8 juta masuk ke rekening. Wah, ini yang bonus yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sholawat bukan untuk itu, tapi untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang ajaib ketika kita berzikir dan bersholawat. Itu luar biasa. Sholawat kita berapa hari ini? Ada yang sudah 1000, 2000, 3000. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan yang sedang dikena musibah, yang kena sakit lahir dan batinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo deketin Allah supaya makhluk-makhluk dideketin kepada kita. Kita tujukan kepada akhirat supaya dunia kita dimudahkan oleh Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Yang sedang sakit, yang sedang dililit hutang, yang sedang susah, sulit mikirin ekonomi, ayo bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
yang hatinya sedang gundah, gelisah, kecewa, menderita, mari bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbiasa mendawamkan sholawat ini, insya Allah banyak keajaiban. Seringkali saya merasakan keajaiban tersebut, baik itu dalam kondisi keselamatan ataupun rizki yang tidak disangka-sangka, sangat luar biasa. Ketika tidak ada uang, Allah berikan sesuatu langsung ke rekening, entah dari mana, yang jelas itu luar biasa. Ini banyak guru-guru kita merasakan juga hal seperti ini. Saya cuma nyontek saja. Tentu utamakan ketika kita sholawat hanya ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kita cek dulu ya, Pak Alim Salim, barakallah, Ibu Yulia Fatma, Masya Allah luar biasa, Ibu Dewi, Ibu Ida, Ibu Hariyuti, Ibu Fatimah, Ibu Ainus Syahadah, Pak Haji Adan Haris, Masya Allah, gurunda tercinta hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dimurahkan rezekinya, dimuliakan hidupnya, karena beliau udah ribuan orang yang terbantu, terbebas dari hutang dan riba, termasuk saya, barakallah gurunda, Masya Allah, dari Jogja. Bu Dewi, Bu Ella, Bu Natasha, Bu Dian, Bu Siti, Ibu Ida, Ibu Aisyah, barakallah, Bu Ina, Pak Anes, barakallah, Serang, Bu Yulianti, Armina, Ibu Uni. Mohon maaf tidak bisa saya baca, ini nggak pakai kacamata ya. Pak Rizki, Pak Wildan, barakallah. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf, saya mau minum dulu ya. Bismillah. Tangan kanan. Sesungguhnya saya sedang diuji dengan sakit, tetapi inilah cara Allah untuk membuat saya semakin banyak lagi mendekat kepada Allah, semakin banyak lagi sholawatnya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam kondisi apapun. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, sahabatku. Hadis yang ke-12, An-Nabi Dar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'atsanallahu aqwama yaumal qiyamati fi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu'i yaghbituhumun nas laisu bi anbiya'a wala syuhada. Faqala a'rabi huluhum lana na'rifhum, qala humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi yadhkuruna. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa kaum yang wajah mereka penuh dengan nur, dengan cahaya. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara sehingga manusia cemburu kepada mereka. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Seorang badui berkata, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami sehingga kami dapat mengenali mereka. Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berasal dari suku yang berbeda-beda dan dari tempat yang berbeda-beda pula.
Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, sahabat-sahabat, bahwa di surga ada tiang-tiang yang terbuat dari yakut, yang di atasnya ada rumah-rumah panggung yang terbuat dari dari zamrud. Semua pintu-pintunya terbuka. Rumah panggung itu begitu gemerlapan, seperti bintang yang bersinar terang benderang, sahabatku. Penghuni rumah panggung itu adalah orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita niatkan pertemanan di Facebook ini, pertemanan dalam berbisnis, berniaga, kita niatkan setiap seminar training kita agungkan Allah di situ, kita agungkan nama Rasulullah di situ, sehingga kita termasuk majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabatku. Para ahli berbeda pendapat mengenai jamrud, apakah satu batu dengan dua nama atau memang dua jenis batu yang berbeda. Yang jelas keduanya adalah nama bagi batu permata yang berkilauan. Dewasa ini orang-orang yang duduk di zawiyah pondok-pondok zikir telah dicaci, dicemooh, dihina oleh orang-orang dan dianggap miskin dari segala segi. Orang boleh saja berkata sesuka mereka, tetapi kelak ketika mata sudah terbuka di akhirat kelak, barulah kita akan mengetahui kebenaran bahwa para ahli majelis zikir itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat menakjubkan, yaitu ketika mereka duduk di atas mimbar mutiara dan berada di rumah panggung yang sangat megah. Pada hari itu alangkah beruntungnya orang-orang ahli zikir, dan alangkah ruginya orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Seorang penyair berkata, jika debu tersingkap, maka akan engkau ketahui kuda atau keledai-kah yang engkau kendarai. Betapa tinggi tempat-tempat zikir ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang ini diejek, sekarang ini dihina, sekarang ini dicemooh oleh orang-orang banyak. Dari beberapa hadis diketahui betapa banyak keutamaan tempat-tempat zikir tersebut. Sebuah hadis menyebutkan bahwa rumah yang digunakan untuk berzikir akan terlihat bersinar oleh penduduk langit seperti bintang yang dilihat bersinar oleh penduduk bumi. Masya Allah. Jadi rumah yang senantiasa dipakai membaca Al-Quran, dipakai berzikir, bersolawat, maka akan terlihat dari orang-orang yang ada dari makhluk yang ada di langit, oleh para malaikat akan terlihat seperti bintang yang sangat luar biasa cerah. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, nikmat khusus ke dalam majelis-majelis zikir. Para malaikat akan mengerumuni majelis itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada mereka, dan nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Abu Urazin radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang menguatkan agama, yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagimu? Sertailah selalu majelis orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sendirian, berzikirlah zikir semampu kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, penduduk langit akan melihat cahaya rumah yang digunakan untuk berzikir sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya bintang-bintang di langit. Ya Rabbi, rumah yang digunakan untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan sangat bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Banyak wali Allah yang telah diberi kemampuan melihat nur orang-orang soleh dan nur rumah-rumah yang digunakan untuk zikrullah dengan mata kepalanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fudail
Seorang syekh terkenal berkata, penduduk langit akan melihat rumah yang digunakan untuk berzikir seperti sinar silau, lampu yang sangat terang. Diceritakan bahwa Syekh Abdul Aziz Dabag rahmatullah alaih, seorang ulama pada masa yang tidak terlalu lampau, meskipun ummi, tidak bisa baca dan tulis, ia mampu membedakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis qudsi, dan hadis-hadis nabawi, serta hadis-hadis yang palsu. Dikatakan bahwa jika ia melihat orang yang sedang berbicara, ia akan segera mengetahui dari nur yang keluar dari mulut orang itu, apakah yang dibicarakan itu Al-Quran atau hadis baginda Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran mempunyai cahaya, mempunyai nur tersendiri, dan hadis baginda Rasulullah SAW mempunyai nur tersendiri yang berbeda. Sedangkan dalam ucapan selain Al-Quran dan hadis, keduanya nur yang khas tidak ada. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, bisa zikir dengan lisan, kita bisa berzikir dengan ada 7 zikir. Tapi yang sering dilakukan, yang sering dipahami, 1 zikir lisan, 2 zikir qalbu, yang ketiga zikir khafi, yang ketiga zikir ruh, yang keempat zikir sir, dan ada 2 zikir lagi saya lupa ya. Ya, minimal kita zikir lisan dan zikir hati. Oh ya, zikir nafs. Zikir nafas itu setiap hembusan nafas kita sebut kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Kemudian zikir qalbu adalah apapun yang kita lihat itu ingatnya kepada yang menciptakannya. Itu zikir qalbu. Dan zikir ruh itu betul-betul kita tidak bisa melihat apapun kecuali yang kita lihat adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah tingkatannya semakin dalam, sahabatku. Nah, kita minimal bisa zikir hati, zikir qalbu, zikir nafs. Jadi setiap napas kita berzikir, kemudian setiap yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, ingat kepada yang menciptakan dan menggerakkannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Melihat anak, kita ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat istri, kita ingatnya kepada Allah yang menitipkan istri kita kepada kita. Melihat suami kita sedang tidur, maka ingat kita bahwa itu adalah Allah yang menitipkan kepada kita. Kita sedang sakit, kita ingatnya kepada Allah yang memberikan sakit, ujian sakit itu kepada kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ke-13 dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka makanlah sepuas-puasnya. Seseorang bertanya, apakah taman surga itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, taman-taman surga di dunia ini adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat. Disitulah taman-taman surganya di dunia ini. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Jadi kalau kita melewati orang-orang yang sedang berkumpul dan kemudian menyebut keagungan Allah, berzikir, bersolawat, kita mampirlah di situ. Kita mampirlah di situ. Kemudian makanlah kamu sepuas-puasnya, kata Rasulullah SAW. Bagaimana cara makannya? Mengikuti zikir di situ, mengikuti sholawat di situ. Mau acara apapun, ketika disebutkan zikrullah, ketika disebutkan sholawat, maka kita bergabunglah di majelis tersebut, sahabatku. Maka jangan sia-siakan perkumpulan kita, majelis kita, seminar-seminar kita. Jangan sia-siakan tanpa mengagungkan Allah. Akan sangat menyesal nanti di hari kiamat ketika kita mengadakan seminar, mengadakan perkumpulan, mengadakan perjanjian, pertemuan, tidak ada disebutkan kalimat Allah satu kali pun, tidak ada disebutkan mengagungkan sholawat, maka akan menyesal pada hari kiamat. Kenapa dulu tidak mengagungkan Engkau ya Allah? Kenapa dulu tidak berzikir ya Allah? Seperti itu. Maksudnya, barang siapa menghadiri majelis-majelis zikir, ia akan beruntung. Datangilah selalu majelis yang mulia ini, dan anggaplah bahwa itu kekayaan yang sangat besar. Di dunia saja, majelis tersebut sudah disebut sebagai taman surga, sahabat. Kata-kata makanlah sepuas-puasnya diisyaratkan seperti hewan yang sedang memakan dedaunan atau tanaman di sebuah taman, sahabatku.
Jika diusir sedikit saja, tentu hewan itu tidak akan pergi. Bahkan meskipun diusir dengan tongkat, ia tetap akan makan dengan lahap dan mulutnya sulit melepaskan makanan itu. Demikian pula orang yang berzikir, ia tidak akan meninggalkan konsentrasi zikirnya hanya karena diganggu oleh urusan-urusan dunia. Majelis zikir dikatakan taman surga karena di dalam majelis tersebut seseorang bebas dari segala bencana. Ya Allah, ya Rabbi, bebas dari segala bencana sebagaimana surga bebas dari semua bencana. Di surga itu tidak ada bencana, tidak ada sakit, tidak ada disakiti, tidak ada sakit hati, tidak ada banjir, tidak ada di surga. Itu nikmat selama-lamanya. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak disebutkan berapa banyak, sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ayat tersebut merupakan isyarat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa malaikat senantiasa menyertai orang yang sibuk berzikir sedang di manapun. Yang zikir yang tidak pernah berhenti adalah zikir hati, sehingga ke toilet pun bisa hati terus. Tapi gak boleh lewat pakai ini kalau di toilet. Nah, jadi gak pernah berhenti. Kita nyupir, kita di dapur, kita nyapu, kita ngapain aja, bahkan kita sambil ngobrol pun ini bisa sambil menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak engkau berzikir, sebanyak itu pula engkau disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Masya Allah. Jadi kalau kita semakin banyak berzikir menyebut Allah, 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 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, maka Allah juga akan menyebut-nyebut kita dan para malaikatnya akan menyebut-nyebut kita di langit tersebut. Hadis yang ke-14, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajiza minkum anil laili ayyuka bidahu wa bakhila bil mali ayyunfiqahu wajubuna anil aduwi ayyujahiduhu fayukthir zikrallah. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian lemah beribadah pada malam hari dan tidak bisa menginfakkan hartanya sedekah sunnah karena kikir, bakhil, pelit, dan tidak bisa berjihad karena Allah, maka perbanyaklah zikrullah. Masya Allah, zikrullah ini luar biasa. Luar biasa zikrullah. Padahal zikrullah ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sahabatku. Dengan memperbanyak zikir, kelemahan-kelemahan dalam ibadah sunnah akan tertutupi, sahabatku. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, zikir adalah tanda iman, pembebas dari sifat nifak, pelindung dari setan, dan menyelamatkan dari api neraka. Karena manfaat-manfaat di atas tadi, ditetapkan bahwa zikir lebih utama dari beberapa ibadah, terutama dapat menyelamatkan dari penguasaan setan. Disebutkan dalam hadis bahwa setan selalu menguasai hati manusia. Jika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mundur ke belakang dalam keadaan lemah dan hina. Jika seseorang lalai, maka setan akan memasukkan bisikan-bisikan buruk ke dalam hatinya, ke dalam dirinya. Oleh sebab itu para ahli tasawuf berlatih memperbanyak zikir agar hati tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang buruk dari setan. Kekuatan zikir membuat hati mampu melawannya, sahabatku. Para sahabat radhiyallahu anhum memperoleh kekuatan rohani sampai derajat yang sangat tinggi karena keberkahan berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak perlu latihan-latihan zikir seperti kita. Zaman ini hati manusia telah mencapai suatu derajat kerusakan yang sangat parah karena zaman semakin jauh dengan zaman baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu sangat diperlukan menambahkan latihan-latihan zikir sebagai ramuan penguat hati. Walaupun kita tidak mungkin mencapai derajat sebagaimana derajatnya para sahabat, tetapi seandainya penyakit hati kita tidak semakin buruk pun sudah merupakan keberuntungan yang sangat baik sekali, sahabat.
Jadi penyakit hati ini bisa dilunturkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu dzikri fa'alam ana afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya, atau Allah 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 atau sallallahu ala Muhammad itu zikrullah, sahabatku. Ada sebuah cerita tentang seorang waliullah yang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kasab baginya. Pintu kasab itu adalah seseorang diberikan keistimewaan bisa melihat masa depan yang belum terjadi. Itu adalah kasab, yaitu bagaimana setan menggonda dan memasukkan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ia dapat melihat setan itu berbentuk seperti nyamuk duduk di belakang pundak seseorang, lalu mengarahkan belalainya yang panjang seperti jarum ke arah hati yang terletak di sebelah kiri dada. Jantung berarti ya sini ya. Jika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belalai itu akan segera ditarik ke belakang. Insyaallah. Jika ia lalai, melalui belalai tersebut, setan akan menyuntikkan bisikan-bisikan buruk dan racun dosa ke dalam hatinya, sahabatku. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setan selalu duduk sambil meletakkan ujung belalainya di hati manusia. Jika hati itu berzikir, maka dengan hina setan akan mundur ke belakang, sahabatku. Jika hatinya lalai dari zikrullah, maka hati orang itu akan dijadikan sasaran belalainya. Maka mari kita bermujahadah, berzikir senantiasa di mana saja. Apapun yang dibicarakan harus ada nama Allahnya, harus ingat kepada Allahnya. Makan yang kita makan langsung ingat Allah. Minuman di depan kita ada minuman, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang kita naikin begitu nikmatnya, empuknya, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si belalai setan tersebut tidak sanggup untuk masuk ke dalam hati kita, sehingga mundur dan tidak mampu menggapai kita, sahabatku. Hadis yang ke-15, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kthiru dzikrullah hatta yuqaluna majnun. Dari Sayyidina Abi Sa'id, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang mengatakan kamu gila. Riwayat lain menyebutkan, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang munafik mengatakan kamu riya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang-orang yang munafik itu akan senantiasa mengatakan, wah zikir kok di berjamaah, riya itu, ujub itu, takabur itu. Udah kalau mau zikir sendiri aja. Jangan didengarkan orang seperti itu. Jangan didengarkan. Rasulullah menyampaikan adalah berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang munafik mengatakan kamu orang riya. Kemudian perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang mengatakan kamu gila. Jadi sampai seperti itunya, saking Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, jangan pernah hati kita kosong dari zikir. Bahkan lisan kita zikirkan dengan jahar. Kenapa harus zikir jahar? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lisan itu akan membimbing hati, zikir hati. Ya, ketika lisannya berhenti, maka hati akan terus berzikir. Nah, itu dia. Makanya zikir lisan ada yang sampai la ilaha illallah sampai nikmat. Begitu ini berhenti, sesudah enggak zikir lagi, lisannya, hatinya masih berzikir. Itulah zikir qalbu, zikir nafs. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tadi, walaupun orang-orang munafik atau orang-orang yang bodoh mengejek para ahli zikir dengan sebutan riya atau gila, hendaknya jangan sampai kita meninggalkan amalan yang berharga ini, sahabatku. Bahkan sebaliknya, kita justru hanya memperbanyak dan menjaganya dengan istiqomah. Orang yang berzikir akan dikatakan gila atau riya jika zikir dilakukan dengan sangat banyak dan suara nyaring, bukan dengan suara lirih. Zikir tersebut suara yang lirih tidak akan mendatangkan tuduhan seperti itu. Syekh Ibnu Katsir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu kepada hambanya kecuali ada batasnya. Jika seseorang ada uzur, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keringanan. Tetapi zikrullah tidak ada batasnya. Zikrullah tidak ada batasnya. Kalau puasa Allah memberikan keringanan. Kalau sholat Allah memberikan keringanan. Tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring dengan kode. Seperti itulah. Puasa pun sama, haji pun sama, zakat pun sama. Tetapi zikrullah tidak membuat batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang masih berakal, ia tidak mempunyai uzur, tidak ada halangan sedikit pun, tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak mengamalkan zikrullah, sahabatku, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, yaitu malam, siang, di hutan, di sungai, di perjalanan, di rumah, ketika kaya, ketika miskin, ketika sehat, ketika sakit. Berzikir dengan nyaring atau lirih, pendek kata, pada setiap saat dan dalam setiap keadaan, sahabatku. Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menulis di dalam kitab Al-Munabbihat bahwa dalam menafsirkan ayat tadi, wa kana tahtahu kanzul lahumah, dan di bawahnya terdapat harta simpanan bagi mereka berdua. Surat Al-Kahfi ayat 82. Kisah dua anak yatim dalam surat Al-Kahfi, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud harta simpanan itu adalah sebuah papan emas yang tertulis di atasnya 7 baris kalimat yang artinya, yang pertama, aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa kematian pasti datang, tetapi ia masih sempat tertawa. Yang kedua, aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa dunia suatu saat pasti berakhir, pasti hancur, tetapi ia masih mencintainya. Yang ketiga, aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa semua sudah ditakdirkan, tetapi ia masih menyesali sesuatu yang terlepas darinya, yang hilang darinya, yang sirna darinya. Yang keempat, aku heran kepada orang yang meyakini adanya hisab, perhitungan di akhirat kelak, tetapi ia masih mengumpulkan kekayaan yang berlebihan. Yang kelima, aku heran kepada orang yang mengetahui adanya neraka, tetapi ia masih berbuat maksiat dan dosa disengajakan. Yang keenam, aku heran kepada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia masih mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, aku heran kepada orang yang sudah mengetahui adanya surga, tetapi ia masih mencari kesenangan dunia. Dalam sebagian naskah terdapat sedikit tambahan, yaitu aku heran kepada orang yang percaya bahwa setan itu musuhnya, tetapi ia masih saja mengikutinya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Baru sampai ke 426 di kitab Fadilah Amal ini. Insyaallah mudah-mudahan lanjut untuk malam-malam berikutnya, untuk menggapai rahmat Allah. Mari kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu Tani barakallah, Ibu Dewi, Ibu Dian Herawati, Ibu dari Arisanti, Bu Hafni, Pak Agustri, Bu Yulian, Pak Yanto, Bu Haryuti, Pak Dudin, Bu Eneng, Pak Sujono, Bu Tri, Pak Ibu Herlina, Bu Lisna, Pak Pujio, Bu Nuriana, Bu Neni, Pak Muhammad Alka, Pak Alim, Pak Arif Rahman, Pak Rizki. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan silahkan disebarluaskan, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan bisa juga dicek nanti kita upload ke YouTube Asep Brother. Mudah-mudahan menjadikan amal baik dan yang terus-menerus royalti pahalanya akan mengalir terus kepada kita dan kepada yang menyebarluaskan. Barangkali ada yang tadinya tidak suka berzikir jadi suka berzikir lantaran kita sebarkan video ini, maka orang setiap berzikir kita akan mendapatkan pahala zikir orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sahabat, Masya Allah, dakwah ini sangat dahsyat, luar biasa. Maka para sahabat senantiasa berlomba-lomba untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan tugasnya ulama saja, bukan tugasnya ustadz saja, tapi berdakwah itu adalah tugas kita sebagai umat Rasulullah SAW. Semua umat muslim di pundaknya ada tugas yang dinamakan dengan tugas berdakwah, menyampaikan yang benar dan mencegah daripada yang munkar. Itu adalah nilainya luar biasa, sahabatku. Ketika kita menunjukkan, memberikan penerangan kepada orang lain, menyebarkan, men-sharekan, kemudian orang itu dengan wasilah kita, asbab kita, orang itu semakin cinta ke Allah, orang itu semakin cinta kepada sholawat, orang itu semakin cinta kepada zikrullah, orang itu semakin cinta kepada Al-Quran, maka kita yang terlibat mendapatkan pahala yang sangat dahsyat, yang tidak pernah berhenti, yang tidak berkesudahan, yang tidak ada batasnya, sampai kiamat akan terus mengalir pahalanya kepada kita, sahabatku. Meskipun kita sudah tiada di dunia ini, itulah keistimewaan daripada berdakwah di jalan Allah. Maka berebutlah, kita ambil bagian dalam mau bidang apa kita berdakwahnya, melalui apa, melalui profesi apa, melalui aktivitas apa, bisa digunakan sebagai dakwah semuanya. Berdagang untuk berdakwah, mengajar untuk berdakwah, menjadi tenaga kesehatan untuk berdakwah, petani untuk berdakwah, apa, kuli bangunan untuk berdakwah, pilot untuk berdakwah, aparat untuk berdakwah, pakaian politik untuk berdakwah, menjadi pemimpin untuk berdakwah. Luar biasa, sahabat. Kalau itu semuanya kita pegang, maka mudah-mudahan Rasulullah yang mulia akan membanggakan kita, sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita karena kita mengajak orang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, disehatkan lahir batinnya dan diberikan kesehatan jiwanya, sehat jiwa dan sehat raganya.
Jangan sampai lupa, selalu berzikir, bersolawat, ajak orang lain bersolawat, ajak anak-anak kita bersolawat, ajak siapapun bersolawat, dan jadikan pertemuan demi pertemuan itu ajang untuk kita mengajak orang kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah dan memuliakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diterima apapun yang kita lakukan di dunia ini sebagai amal baik. Inna sholati, sesungguhnya sholatu, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, untukmu ya Rabb. Kita senantiasa bersumpah, berjanji setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu hamba mengabdi, dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Jadi kita sepanjang saat itu butuh pertolongan Allah. Untuk nafas butuh pertolongan Allah, untuk minum butuh pertolongan Allah, untuk mendetakkan jantung butuh pertolongan Allah. Kapan kita nggak butuh pertolongan Allah? Maka itu ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita akan senantiasa teringat lagi. Ketika kita belok sedikit, kita kembali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belok sedikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang istiqomah. Allahumma a'ina ala dzikrika, ya Allah jadikan kami sebagai orang-orang yang ahli berzikir, ingat senantiasa kepadamu. Wa syukrika, jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan ya Allah. Dan Engkau yang bisa menuntun kami berbuat baik, bukan karena kehebatan kami. Maka dari tuntunlah kami, tolonglah kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan kami, jangan kau abaikan kami ya Allah. Begitupun anak keturunan kami ya Allah, jadikan orang-orang yang sangat dekat denganmu, ahli syukur, ahli khair, ahli sunnah wal jamaah, istiqomah wa karamatan fid din wa dunya wal akhirah bi ghairi hisab ya Allah. Ahli jannah bi ghairi hisab ya Allah. Ahli jannah bi ghairi hisab, teruntuk ibu dan ayah kami ya Allah. Berikan surga firdausmu ya Allah, diberikan taman-taman surganya di alam barzahnya, dan di dunianya diberikan keberkahan dan dimuliakan olehmu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.